Di pojok kiri pokoknya. Saya taruh. Kamu ngalang-ngalang aja ya. Gendut. Saya cek dulu. Kamu macam tuanmu, gendut. Iya. Iya, karena tahun baru kemarin, jadi sempat lama nggak upload kayak gitu. Kalau nggak usah dibahas, saya kira apaan? YouTuber gitu gitu. Ini udah terekam? Udah, intinya tadi dah, udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di Adrija Channel, channel yang membahas tentang pelajaran sifatnya matematis. Nah, sekarang kita mencoba membantu orang-orang anak-anak yang persiapan CPNS. Semoga adik-adik bisa lulus jadi pegawai negeri. Jadi targetnya di sini sebenarnya bisa kurang dari 40 detik per soal. Cuman kalau saya jawab dengan cepat, mungkin adik-adik kurang jelas jadinya. Jadi mungkin speednya akan saya kurangin sedikit ya. Jadi ini tes intelijensi umum. Jadi sebelum kita mulai, sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia bilang 1/16 dengan 16/100. Jadi supaya kita mudah, kita samakan penyebutnya. Jadi sehingga kelihatan perbandingannya. Jadi kita bikin ini 1/16, ini 16/100. Nah, supaya saya mendekati, saya kalian 6 nih. Sehingga dapat 6/96. Nah, bandingan ini gimana kira-kira? Nah, logikanya ini lebih besar. 16/100 lebih besar pada 6/96. Sehingga jawabannya Y lebih besar pada X. Oke. Nah, sama macam ini juga, kita bikin samain penyebutnya. Jadi penyebutnya kita lihat KPK 4 dan 5 itu 20. Kita bikin 20. Sini 20, sini 20. Berarti 20 bagi 4, 5. Sini 5. 20 bagi 5 itu 4, kali 3, 12. Nah, ini udah sama-sama 20. Berarti 5/12. Lah, selesai. Mudah kan? Sebenarnya mudah. Sehingga kalau adik-adik lebih sering latihannya, waktunya ini ujiannya perkiraannya April. Jadi, latihan sebentar kok sebenarnya. Oke, ini ada kucing lagi jahil. Garuk-garuk saya. Kuku kamu runcing. Oke. Nah, 2 pangkat berapa 64? 2 pangkat 6 itu sama dengan 64. Kemudian 3 pangkat 4 itu adalah 81. Apa arti 3 pangkat 4? Mungkin ini pelajaran SMP ya. Jadi 3 pangkat 4 itu artinya 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Jadi 3-nya ada 4 kali, bukan 3 kali 4. Tapi 3-nya kali 3 kali 3 kali 3. Jika dia nanya perbandingan 6 dengan 4. Jadi logikanya X lebih besar pada Y. 6 lebih besar pada 4. Nah, ini bicara tentang pola bilangan. Nah, soal seperti ini, saran saya, lihat secara keseluruhan. Jadi jangan lihat angka berdekatan. Kalau angka berdekatan kita repot. Ini selisih 2 repot kan jadinya. Kita lihat, mungkin dia ada, lihat secara keseluruhan. Jadi saya lihat dia loncat-loncat nih. Ini, oke. Jadi ini kali lipatan dulu. Dikali 2 berarti 16. Pas. Ini lihat tambah T. Oh ya udah, berarti 13. Jadi lihat secara keseluruhan. Jadi kalau kita lihat secara satu repot kita sini tambah 2, sini nggak tambah. Sini tambah 3, sini tambah 1 kan repot. Itu biasanya kebanyakan orang lihatnya angka berdekatan. Nah, ini juga sama. Lihat secara keseluruhan. Berarti kita lihat ini tetap angkanya 3, berarti sini 3 lagi. Sini 2 lagi, angka tetap 2, 3 itu terus tetap. Oke. Nah, ini dia tanya perbandingan antara X dan Y. Kalau saya tambah angka bulatnya, ini 11. Tapi desimal sini 2, sini 0, sini 1. Jadi tetap lebih kecil pada 12. Logikanya tetap X lebih kecil pada 12. X lebih kecil pada Y. Ini 12. Ini X itu menyatakan P kotak kali beratnya kilogram. Berarti X itu adalah kotaknya ada
P sebanyak beratnya Q. Sementara Y itu berat total Q kotak beratnya P. Sama aja berarti. Karena dalam matematika 2 kali 3 itu sama juga dan 3 kali 2. Jadi sama, X sama dan Y sama. Nah, ini sebenarnya sama seperti pelajaran SMP ya. Jadi, dia bilang 6 kue keju dan kue kotak susu. Tidak lebih. Berarti, bikin aja sini kue keju, kotak susu. Kue keju. Supaya saya mudah, saya bilang aja K keju, susu itu S. Berarti 6K tambah 4S itu tidak lebih. Berarti kurang daripada 35.000. Ribu saya simpan aja. Jadi biasakan, sering juga itu saya lihat di pasar. Orang misal bilang belanja 35.000, tulis 35, nol pecat tepat 3. Buang waktu itu. Ribu simpan aja. Jadi logikanya misal suatu bank dia punya duit, asetnya itu ratusan triliun. Itu nulisnya kotak nolnya kita capek itu pikirnya. Ya, jadi kita anggap satuannya sama semua. Terus ini si Uni. Sekarang kita lihat ini si Nisa. Nisa itu 4 kue, 4 keju tambah 8 susu. Itu kurang daripada 50.000. Si Irma, dia bilang 3 kue, 3 keju dan 5 susu. 3 keju tambah 5 susu berapa? Oke, 5 susu. Nah, harga maksimum ya datanya. Berarti kita ambil aja nih harga maksimum, tidak lebih kita anggap maksimum aja. Jadi kita eliminasi ini sebenarnya. Ini pelajaran SMP sebenarnya tepatnya ya. Oke. Sini 6, 4, 8. Oke, kita eliminasi aja. Supaya saya mudah, saya hilangkannya susunya. Ini sebenarnya pelajaran SMP ya. Saya bikin di sini supaya sama susunya, berarti sini kali 2, sini kali 1. Saya kurang. Sehingga 12 kurang 4, 8. 8K sama dengan 70 kurang 50, 20. 12 kurang 4, 8. 70 kurang 50 itu 20.000. Sehingga K-nya saya bagi 4. Berarti 5/2. Kalau K 5/2, saya ambil ke sini aja lebih mudah. Kali 4 berarti 10. Berarti ini 8S 40. Sehingga 8S sama dengan 40. Saya masukin ke sini ya. Jadi 5/2 kali 4 itu 10. 10 tambah berapa? Saya 50. Berarti 40. Berarti susunya 5.000. Dia minta 3 potong kue. Tambah 5 susu. Berarti 5 kali 5, 25. Ini tambah 7.500. Berarti 32.500 maksudnya. Nah, ini mungkin agak panjang dikit ya. Ini mungkin lebih 1 menit. Tapi kalau yang udah lancar kurang 1 menit. P itu bilang sembarangan. Ingat, kalau bilang berapapun dikuadratin pasti positif. Kalau dipangkatin genap pasti positif. Logikanya, karena sini ada negatifnya, berarti Y lebih besar pada X. Selesai. Ini mudah kalau kita paham konsep. Nah, ini cuman perkalian biasa. Berarti kita katakan WX, WY, WZ. Berarti ini sama, ini sama, ini sama. Yang beda ini, karena ditambah WX, Y, ya ini yang tidak sama cuma itu. Perkalian biasa. Nah, ini samain penyebutnya. Jadi, kita silang berarti dapatnya 69 kurang 63 dibagi 63 kali 69. Ini berbanding dengan 67 kurang 65 dibagi 65 kali 67. Ini berarti ini selisihnya 6. 6 dibagi 63 kali 69.
Ini 2/6567. Nah, logikanya ini 3 kali lipat. Kalau 3 kali lipat berarti kita bikin ini 3 kali lipat. Ini tetap lebih besar. Sehingga jawabannya X lebih besar dari Y. Ingat nomor 12 sekarang. Jumlah sudut segitiga itu adalah 180. Berarti kalau kita tambah ini semua, berarti kita bilang 6X. 6X sama 180. Sehingga X-nya adalah 30. Sementara Y 30, berarti X sama dengan Y. Oke. Nah, ini kita harus tahu harga pasaran nih ya. Harga semen itu berapa, harga paku itu berapa. Harga paku itu lebih mahal pada harga semen. Sehingga kita katakan X lebih kecil pada Y. Karena harga sama-sama 1 kilo. Semen itu 50 kilo 60.000. Paku itu 1 kilo 14.000. Jadi kalau kita rata-ratakan semen itu 1 kilo itu harganya 50 kilo itu harganya 60.000. Berarti 1.200 cuman. Kalau dia rata-rata. Oke. Terus dia bilang, ini kita bikin garis bilangannya. X itu terletak antara Y dan Z. X itu tengah-tengah. Tapi X itu lebih besar dari Z. Ini Z, ini Y. Karena di mana X terletak antara Y dan Z. Angkanya gini, tapi Z-nya depan. Karena X lebih besar pada Y, Z. Berarti posisi gini. Sehingga kita katakan Y lebih besar dari X. Dengan posisi seperti ini. Oke. Nah, ingat ada di SMP. Jadi ada rumus A kuadrat kurang B kuadrat. Berarti kita faktorkan ini A tambah B dikali A kurang B. Sehingga kita katakan X itu nilainya ada 2. Bisa plus 2 atau minus 2. Sementara Y 2. Sehingga kita nggak bisa bilang X lebih besar dari Y. Dia bisanya lebih kecil atau sama dengan. Jadi choice antara B dan C bisa kita pakai. Yang salah itu adalah A dan E. A dan E otomatis salah. Ini salah. Salah. Jadi yang benar ya kita nggak bisa tentuin berapa X dan Y-nya. Mana lebih kecil? Ini kita harus kaliin, ini sama dengan 1. 5/5 itu 1, akar 1 itu 1. Ini akar 5 sini 1 per akar 5. Samain penyebut lagi, kita kalikan akar 5 per akar 5. Sehingga dapatnya akar 5 per 25. Logikanya, jawabannya paling kecil. Karena dibagi dengan 25. Oke, kalau ini kita kali bilang sekawan dapatnya akar 5 per 5. Oke. Nah, ini bicara pola bilangan. Jadi, tidak secara seluruhan. Kalau enggak kita susah. Jadi, kita lihat di sini. Kita lihat selang 1. Kita lihat di sini. 1. Jadi, kita lihat di belakangnya. Jadi, secara keseluruhan kita lihat satu. Secara keseluruhan kita lihat. Jadi, supaya kita mudah. Berarti sini selang 1. Berarti sini selang 1. Kita dapat. Berarti tambah 3. Tambah 3 berarti 17 di ujungnya 17. Sini 17. 17 cuma 1, selesai. Pertengahan. Oke. Jadi coba ingat yang ini jadi sama macam saya bilang 100 bagi 10. Ini sama dengan 10. Atau kalau dalam matematika itu bilang 10 pangkat 2 dibagi 10 pangkat 1 pangkat dedikku. Berarti ini 3 pangkat 2. Ini 3 pangkat 3 kurang 1. 3 pangkat 3 27 huruf lah. 6. 3 pangkat 0 itu 1. 1 kurang 1 0. Ini 8. Ini 9 kali lah 8. Berarti yang paling tengah-tengah ya inilah. Oke.
Nah, ini ditambah, sementara Q kecil 0. Logikanya pasti ini nilai bertambah kecil. Logikanya tetap berarti. Ini kalau di kuadrat hasil positif. Sehingga pasti X lebih besar dari Y. Nah, ini lihat. Ini satuan, puluhan, ratusan, puluhan ribu, ratusan ribu. Berarti 10 kali 5. Berarti X sama Y. Oke, saya salah. Ini 423.000, berarti 2 kali 4. Berarti X lebih kecil pada Y. Berarti ini kan sebenarnya kita bisa bilang 2 kali 10 pangkat 4, puluhan ribu. Ya, puluhan ribu. Itu jawabannya B. Nah, ini lebih mudah, kita bikin garis bilangan. Kita bikin garis, ini X, ini Y. Ini X, ini Y. X itu 4 sampai 6. 4, 6. Sementara Y itu 5, 7. Tapi ini interval, jadi kita nggak bisa tahu. Bisa jadi Y-nya adalah 5,1. Jadi nggak bisa ditentuin. Karena belum tentu angkanya. Karena angka interval. Nah, lihat, angka ini sama. Jadi anggap aja ini angka semua, ini anggap kuih atau P. Jadi P kurang P per 2. Ini P per 2. Sementara P kurang P per 2 adalah P per 2. Jadi sama, X sama Y. Nah, berapapun dikali 1 tetap bilangan itu sendiri. Sehingga X itu sama dengan N. Sementara Y itu sama dengan N tambah 2. Berarti otomatis X lebih kecil pada Y. Nah, kita pindahin aja nih. Sehingga kita pindahin. Sehingga kita pindahin berarti X kurang 2Y sama dengan min 0,7. Dipindahin aja. Nah, dia minta di sini perbandingan antara ini. Nah, karena di sini sudah X kuadrat, maka Y saya kuadratin juga. Sementara dia bilang B itu adalah A kuadrat. Sehingga saya masukin. Berarti 2A dibagi B itu A kuadrat. Sehingga dapatnya 2 per A per A. Sementara itu X kuadrat. Sementara Y kuadrat sama dengan A pangkat 4. Saya kuadratin. Sementara A besar 0. Logikanya pasti Y lebih besar pada X. Alhamdulillah. Jadi saran saya coba dilatih logikanya sehingga harapannya ini kita selesai dalam waktu kurang dari 30 detik. Alhamdulillah. Kalau ada soal-soal yang kurang jelas, ada atau adik-adik punya soal lagi yang lain, bisa dikirim di channel kita agar kita bisa jawab lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.